Tenaga dalam itu kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi sangat disayangkan, masih banyak orang yang tidak mempercayai adanya tenaga dalam. Padahal itu suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pakar. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, keberkahan. Dalam pembahasan hari ini saya akan mengupas sedikit tentang ilmu tenaga dalam. Pada dasarnya tenaga dalam itu kita diberikan karunia oleh Allah sejak kita lahirnya ke alam dunia. Jadi semua orang itu sudah memiliki yang disebut tenaga dalam. Cuman ada yang bisa membangkitkan atau mengembangkan dan ada yang tidak. Disayangkannya masih banyak orang yang tidak mempercayai tentang adanya tenaga dalam. Tenaga dalam itu dihasilkannya dari apa? Tenaga dalam itu dihasilkan dari kita olah napas, ya. Jadi tenaga-tenaga yang paling kuat itu sebetulnya ada di otot perut. Ada di otot perut kita. Maka dari itu, dari perguruan-perguruan yang mempelajari ilmu tentang tenaga dalam itu diwajibkan untuk mengolah napas. Untuk apa? Untuk melatih fisik otot dada dan otot perut. Untuk mengunci atau mengikat oksigen kepada dada perut yang di dalamnya meliputi jantung, paru-paru. Jadi jika kita sudah bisa mengaktifkan tenaga dalam tersebut, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali. Salah satunya kita akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Kesehatan yang luar biasa. Kedua, bisa menjernihkan atau mencerahkan pikiran dan hati. Ketiga, kita bisa memutuskan suatu perkara atau suatu permasalahan dengan bijaksana atau dengan kepala dingin, tidak dengan keributan. Dan seterusnya, bisa membangkitkan atau memancarkan suatu aura yang bagus, aura yang positif. Itu hikmah-hikmahnya orang yang mengolah
fungsi tenaga dalam atau mengembangkan tenaga dalam. Cuman disayangkan masih banyak orang yang tidak percaya tentang adanya tenaga dalam. Terus bagaimana cara mengaktifkan tenaga dalam tersebut? Kebetulan di padepokan kami ya, padepokan Pakar Banten, ada saat proses pelatihan atau pengolahan tenaga dalam tersebut. Mari kita saksikan bersama. Ini videonya. Nah, itulah tadi cara mengaktifkan tenaga dalam ya. Olah napas. Itu dari setiap gerakan ada zikir, ada wirid yang diterapkan di perguruan kami. Setiap gerakan, setiap hembusan napas ada wirid, ada zikir khusus. Tentunya harus dengan bimbingan, harus dengan sosok guru ya, yang jelas ini, yang bersanad. Karena sasarannya tenaga dalam itu untuk ukhrawi, sasarannya untuk ukhrawi atau untuk arah ke kebatinan. Jadi butuh guru khusus pembimbing. Itu cara olahnya seperti tadi. Nah, jika tenaga dalam itu sudah aktif atau bisa disebut energi kundalini sudah aktif, bisa diaplikasikan. Diaplikasikan dengan apa? Dengan cara transfer energi tersebut ke media air seperti yang saya ajarkan di sini. Contohnya seperti ini. Semakin kuat. Ayo terus, Dek. Ayo, Din. Terus serang. Nah, itu jika energi tenaga dalamnya sudah aktif dan bisa dikembangkan oleh sang pelajar, itu air tersebut bisa memiliki energi tenaga dalam dan zikir tertentu. Difungsikannya untuk apa air tersebut? Untuk obat, untuk mengobati saudara kita, begitu. Intinya untuk menolong. Jadi tenaga dalam itu bukan untuk gagah-gagahan, seperti katanya kita pukulan jarak jauh atau bagaimana. Itu jangan kita inginkan. Itu mah semuanya hanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita zikir untuk menambah ketekunan kita beribadah kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah. Adapun hasilnya kita bisa mengobati atau bisa begini begitu, itu mah bonus dari Allah. Begitu. Dan masih banyak lagi cara menguji tenaga dalam. Sudah tidak asing ya sebetulnya saya bicarakan. Dari dulu untuk menguji tenaga dalam itu, jika sudah puasa atau sudah diijazah, ditesnya itu ke hewan.
bukan ke manusia, jadi ke hewan, entah ke anjing yang galak gitu ya, entah ke tawon ataupun lebah gitu. Jadi jangan ke manusia. Kalau ke manusia itu kan punya akal ya, punya ada rasa kasihan kalau manusia. Jadi langsung ke hewan. Nah di situ nanti akan keukur keyakinan orang tersebut, yakin dirinya kepada Allah dan ragu. Nanti di situ ada hasil. Ada hasil. Ada yang kena, digigit, ada yang tidak. Nah, jadi cara mengujinya setelah diijazah itu nanti ada cara pengetesan secara energi, secara fisik dan secara sir. Nah, ini pengetesan secara fisik ya. Santai Coach. Santai betul. Ulur Coach. Kendoran Coach. Ikut tadi ya. Sampai juga Pak. Nah itu tadi pengetesan secara fisik, jadi diserang ya. Nanti naik lagi ke tahap berikutnya, pengetesan secara energi. Jadi hanya energinya saja yang dites, kekuatannya yang dites, energi tenaga dalam begitu. Ada yang dengan mata tertutup. Jadi alangkah disayangkannya sekarang masih banyak orang yang tidak mempercayai tentang tenaga dalam. Padahal pada dasarnya dia itu sudah memiliki tenaga dalam sejak lahir. Hanya saja dia tidak sadar. Padahal tenaga dalam itu sering kita gunakan di setiap aktivitas kita sehari-hari. Hanya saja dia tidak bisa mengembangkan atau membangkitkannya tenaga dalam tersebut. Jadi harus ada guru lah, guru pembimbing, pembina. Karena sasarannya untuk ke ukhrawi. Jadi gurunya guru ukhrawi, guru batin atau kebatinan. Gitu. Adapun itu tenaga dalam, apakah bisa kita kebal dibacok atau kebal pukul? Pada hakikatnya manusia itulah haula wala, tidak ada yang kebal, tidak ada yang kuat, tidak ada yang gagah. Pada hakikatnya manusia itu makhluk yang lemah. Terus itu kok ada saja banyak gitu kan, yang di dalam medan perang atau tawuran dibacok atau dipukul tapi nggak kena, selamat lah intinya. Karena di situ ada riwayat, pernah ada hikayat suatu sahabat Rasul, dia itu ingin mati syahid dalam medan perang. Terus dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ingin mati syahid dalam medan perang." Terus kata Rasul, "Maju kamu paling depan. Berdoa kamu, minta perlindungan sama Allah." Ya berdoalah dia.
dengan doa-doa tertentu, intinya ingin mati syahid. Nah, terus dia perang paling depan, tapi dia selamat, tidak mati. Akhirnya balik lagi, nanya lagi, ya Rasul, saya selamat tidak mati, tapi saya pengen mati syahid. Perang lagi kamu, paling depan. Perang lagi orang itu, paling depan, tapi masih selamat. Menanya lagi, tambah sangar kan dia, tambah berani, tambah gahar. Ya Rasul, saya ingin mati syahid. Tapi kata Rasul, maju kamu ke medan perang paling depan, minta sama Allah, minta perlindungan. Mintalah dia biar mati syahid, husnul khatimah, berdoa sebelum perang, selamat masih. Nah begitu. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang kebal, tidak ada yang kuat. Begitu. Intinya keselamatan. Carilah ilmu keselamatan. Jadi tenaga dalam itu untuk keselamatan, bukan untuk jago-jagoan atau kebal atau tahan pukul. Adapun itu terjadi di lapangan, yaitu mah bonus dari Allah. Bonus hasil ketakwaan kita kepada Allah. Begitu. Jika ada yang ingin bertanya tentang seputar tenaga dalam, silahkan komen aja di bawah ya. Insya Allah nanti akan bahas lagi. Untuk yang sedang menuntut ilmu, belajar ilmu kebatinan, spiritual, tenaga dalam, yang sabar, semangat. Jadi menuntut ilmu tentang masalah spiritual kebatinan itu tidak mudah, tidak cepat, butuh waktu yang lama, butuh proses. Begitu. Intinya harus patuh kepada guru, harus takzimlah kepada guru-guru kalian, mahabbah kepada guru-guru kalian. Insya Allah ilmu itu akan manfaat. Lillahi ta'ala aja. Jadi jangan banyak bertanya kepada guru, Abah ini wiridan untuk apa, ini wiridan untuk apa. Sudah lillahi ta'ala aja. Puasa karena Allah, zikir karena Allah. Itulah seputar tenaga dalam tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita yang sedang belajar tentang teknik tenaga dalam. Jadi semuanya adalah karunia dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.